Shalom, selamat pagi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang persekutuan Kristen. Dari tadi lagu-lagu yang dibawakan oleh MC mengarah pada indahnya persekutuan Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persekutuan Kristen yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sebab setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itulah berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah menjual sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah." Ayat yang ke-20, "Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bayi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem sampai tergenapi janji Bapa akan turunnya Roh Kudus. Jadi Yesus melarang murid-murid untuk jangan meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus. Nah, karena itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya segera kembali ke Yerusalem, lalu mereka berkumpul dan bersekutu bersama. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ini adalah persekutuan perdana mereka tanpa kehadiran Yesus secara fisik di tengah-tengah mereka pada saat itu. Kita tahu bahwa selama 3 tahun setengah mereka bersama-sama dengan Yesus, ada bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan, mereka bersekutu bersama-sama dengan Yesus. Dan hari itu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka ditinggalkan sendiri, dan ini adalah persekutuan yang pertama mereka tanpa keberadaan Yesus secara fisik di tengah-tengah mereka. Nah, karena mereka adalah pengikut-pengikut Kristus, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah persekutuan Kristen perdana pada waktu itu. Ini adalah persekutuan Kristen mula-mula pada waktu itu. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam persekutuan Kristen perdana itu seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi kita saat ini dalam persekutuan kita
dalam persekutuan-persekutuan Kristen saat ini, dan juga terkhususnya di dalam persekutuan kita di gereja Revival pada saat ini. Nah, karena itu dalam teks ini kita akan melihat 3 prinsip sebuah persekutuan Kristen yang harus kita teladani. 3 prinsip dari sebuah persekutuan Kristen. Prinsip yang pertama dari sebuah persekutuan Kristen adalah persekutuan Kristen adalah persekutuan dari sesama orang percaya. Prinsip yang pertama, persekutuan Kristen adalah persekutuan dari sesama orang percaya. Hal ini dapat kita lihat dari pertama, di dalam persekutuan mula-mula itu terdapat rasul-rasul yang adalah orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Jadi murid-murid Yesus itu adalah rasul-rasul yang juga adalah orang percaya yang ada di dalam persekutuan Kristen perdana pada waktu itu. Tapi yang berikut, di dalam persekutuan itu juga ada Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Memang sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga atau dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus, ya. Bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus ini tidak waras dan tidak percaya akan apa yang diberitakannya. Di dalam Markus 3 ayat 21 berkata, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkannya, saudara-saudara Yesus anggap Yesus tidak waras atau gila mungkin saat itu. Dan Yohanes 7 ayat 5 berkata, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Jadi waktu Tuhan Yesus masih ada bersama-sama, saudara-saudaranya tidak percaya kepada Yesus. Tapi hal ini berbalik. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Jadi ada rasul-rasul, ada ibu Yesus, dan ada saudara-saudara Yesus yang kemudian menjadi percaya kepadanya setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Ada juga orang-orang yang hadir pada waktu itu dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu 120 orang percaya yang hadir pada saat itu di dalam ayat yang ke-15. Bukti dari mana bahwa mereka adalah orang percaya? Yang pertama, bahwa Petrus menyebut ke 120 orang ini dengan sebutan saudara-saudara. Ayat yang ke-15a berkata, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi Petrus menganggap 120 orang itu saudara-saudara mereka, termasuk dalam saudara-saudara Petrus, sehingga boleh dikatakan 120 orang itu termasuk orang percaya. Bukti bahwa 120 orang itu adalah orang percaya karena mereka juga bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Mereka juga ada berdoa bersama dengan murid-murid, berdoa bersama dengan para rasul dan ibu Yesus beserta saudara-saudara Yesus di dalam persekutuan itu. Jadi persekutuan Kristen adalah persekutuan dari orang-orang percaya atau persekutuan dari orang-orang yang beriman kepada Yesus. Karena itu, kalau ada orang-orang yang tidak percaya hadir di dalam persekutuan Kristen, dia tidak dapat disebut bersekutu karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya di dalam persekutuan orang-orang yang percaya, maka mereka bukan disebut sedang bersekutu. Namun fakta yang terjadi pada saat ini, ada banyak persekutuan Kristen, ada banyak gereja-gereja Kristen yang berisi orang-orang Kristen KTP, atau yang berisi orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka tidak atau belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak saat ini. Dalam kalangan para rasul, Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus,
ikut setia di dalam semua pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan mendengar pengajaran Tuhan Yesus secara langsung, tapi faktanya dia bukanlah orang percaya. Di dalam kehidupan jemaat mula-mula, suami istri Ananias dan Safira, mereka hidup bersama dengan jemaat mula-mula, ada di dalam persekutuan jemaat mula-mula, tapi mereka bukan orang percaya. Dari mana kita tahu mereka bukan orang percaya? Karena ketika mereka melakukan penipuan di dalam hal uang penjualan hasil tanah, lalu pergi di depan rasul-rasul, dan rasul-rasul berkata bahwa engkau telah menudustai Roh Kudus, lalu mereka akhirnya dihukum mati. Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya bukan orang percaya. Mengapa demikian? Kalau seandainya mereka orang percaya, maka Tuhan akan mengampuni. Tapi juga kalau orang percaya berbuat salah, di firman Tuhan berkata bahwa dia akan ditegur, dihajar oleh bapaknya, tapi tidak dikasih hukum mati. Tapi fakta bahwa Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan, itu karena mereka bukan orang percaya. Roma 8 ayat 1 berkata demikian. Jadi dalam jemaat mula-mula saja, dalam kalangan rasul-rasul saja pada saat itu, terdapat orang-orang yang tidak percaya di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Apalagi kita saat ini ada begitu juga banyak, dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tidak percaya berada di dalam persekutuan orang percaya. Kalau kita lihat api unggulnya, kalau menyala, ada satu kayu manta di situ, maka dia pasti tidak akan menyala. Dari jauh mungkin kelihatannya dia menyala, tapi sebenarnya dia tidak menyala. Hanya pengaruh kayu kering yang ada di tengah-tengahnya dia yang membuat dia seolah-olah menyala, padahal dia sebenarnya tidak menyala. Jadi perhatikan baik-baik kehidupan kita. Keberadaan saya di dalam gereja ini sebagai kayu kering atau kayu manta, ya. Kayu kering yang menyala atau kayu manta yang tampaknya menyala karena ada kayu-kayu kering, tapi sebenarnya tidak menyala. Bapak mama yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan sejak lama, pandai hafal ayat Alkitab, melayani majelis yang terlibat pelayanan, tapi sebenarnya dari luar saja mereka tampak seperti saleh atau rohani, suci, padahal hati mereka, kehidupan mereka jauh daripada Tuhan dan bukan orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perlu direnungkan ini, karena ada banyak orang-orang Kristen KTP yang menjalar di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka segeralah percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Mengapa? Karena tanpa iman kepada Dia, saudara tidak bisa bersekutu dengan Dia. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, pelayanan yang saudara lakukan, rajin gereja yang saudara lakukan, bahkan hal-hal rohani yang saudara lakukan, sia-sia dan tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai sama seperti cerita di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, pada akhirnya orang-orang datang lalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku melakukan banyak mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Tapi Tuhan bilang, kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Jangan sampai kita dikatakan begitu oleh Tuhan. Karena apa? Semua yang kita lakukan tanpa iman kepada Dia. Saudara bukan hanya saja dianggap tidak bersekutu dengan Tuhan, tapi saudara juga tidak bisa bersekutu bersama-sama secara rohani dengan orang-orang percaya lainnya. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap, dan anak-anak setan tidak bisa bersatu dengan anak-anak Tuhan. Jangan jadikan Tuhan dan setan besanan, ya. Karena sampai kapanpun Tuhan dan setan tidak pernah besan. Jadi bertobat kalau ada yang jadikan Tuhan dan setan itu besanan, ya. Nah, ini juga menjadi tugas penting bagi gereja dan persekutuan-persekutuan Kristen, bahwa harus secara semaksimal mungkin untuk memberitakan Injil, karena selalu saja ada orang-orang yang tidak percaya ada di dalam komunitas-komunitas orang yang percaya. Ingat perumpamaan lalang di antara gandum. Gandum tampak subur, tapi lalang juga tampak subur di dalamnya. Pertanyaannya, saudara lalangkah atau gandum? Kalau saudara adalah lalang-lalang saat ini, segera bertobat. Karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi saudara untuk bertobat, sehingga persekutuan yang saudara bangun adalah sebuah persekutuan yang mengasihi Tuhan dan yang dikenan oleh Tuhan. Itu prinsip persekutuan Kristen yang pertama. Prinsip persekutuan Kristen yang kedua,
yaitu bahwa persekutuan Kristen adalah persekutuan yang hidup di dalam kasih. Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang hidup di dalam kasih. Kalau kita bicara tentang kasih, maka kasih itu punya makna yang sangat luas. Tetapi kasih yang dimaksudkan di sini adalah bahwa persekutuan Kristen harus menerima secara tulus kehadiran orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Kristus, tapi sekarang dia sudah percaya, maka dalam persekutuan Kristen wajib menerima orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat bagian yang pertama, sudah ditunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus dulunya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka juga menganggap Yesus itu gila atau tidak waras. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertobat, ketika mereka percaya kepada Yesus, para rasul-rasul menerima mereka dengan baik di dalam persekutuan perdana pada waktu itu. Rasul-rasul tidak lagi mempersoalkan apa yang mereka lakukan dulu kepada Yesus, tapi mereka melupakan yang dulu, tapi menerima murid-murid itu dengan penuh sukacita di dalam persekutuan mereka. Di dalam ayat yang ke-14 memang hanya berkata saudara-saudara Yesus, tapi tidak menyebutkan nama daripada saudara-saudara Yesus atau siapa saudara-saudara Yesus itu. Tetapi di dalam Matius 13 ayat 55 menyebutkan nama saudara-saudara Yesus. Matius 13 ayat yang ke-55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi ini adalah keempat saudara Yesus yang ada pada saat itu. Dan di dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa dua orang di antara saudara Yesus itu menjadi bagian yang penting di dalam perkembangan gereja perdana pada waktu dulu. Yang pertama adalah Yakobus, ya. Ia menjadi seorang pemimpin gereja pada awal abad pertama pada waktu itu di Yerusalem. Galatia 2 ayat yang ke-9 berkata, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Kita perhatikan bahwa Yakobus dipandang sebagai soko guru jemaat atau pemimpin jemaat pada waktu itu. Hal yang sangat luar biasa. Kisah 15 ayat 13 berkata, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Jadi Yakobus memiliki peran yang penting di dalam pelayanan, di dalam pertumbuhan gereja mula-mula pada waktu itu. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah Yakobus, saudara Yohanes di dalam yang masuk di dalam kelompok 12 para rasul. Karena Yakobus yang adalah saudara Yohanes yang adalah salah satu rasul itu sudah mati. Kisah 12 ayat 1-2 berkata, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi ini bukan Yakobus yang dimaksud, bukanlah rasul, tapi Yakobus yang dimaksud di sini adalah Yakobus yang adalah penulis surat Yakobus. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang pertama dikatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Dia tidak menyebut dirinya sebagai rasul, tapi dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yakobus di sini adalah Yakobus saudara Yesus yang dulunya tidak percaya menjadi percaya. Saudara Yesus yang berikut yang mempunyai peran di dalam gereja pada waktu itu adalah Yudas. Dia adalah penulis surat Yudas, ya. Yudas penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot, bukan juga Yudas yang lain yang adalah salah satu dari ke-12 rasul, tapi Yudas di sini adalah Yudas saudara Yakobus yang juga adalah saudara daripada Yesus. Yudas 1 ayat 1 berkata, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi Yudas memperkenalkan dirinya sebagai Yudas saudara Yakobus. Jadi dengan demikian, dua saudara Yesus yang dulu tidak percaya kepada Tuhan punya peran yang penting ketika mereka percaya kepada Kristus. Mereka punya peran yang penting di dalam gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika Yudas dan Yakobus ini percaya kepada Tuhan, para rasul tidak mengucilkan kedua orang ini, tapi para rasul menerima mereka dengan sangat sukacita di dalam persekutuan mereka.
Hal lain juga yang pernah dilakukan oleh para rasul itu menerima orang yang berdosa masuk dalam persekutuan mereka, yaitu pada waktu Saulus bertobat. Kita tahu bahwa Saulus itu adalah seorang penganiaya jemaat yang hebat. Dia musuh gereja, dia membunuh orang Kristen di mana saja. Tapi ketika dia bertobat, para rasul mau menerima dia dengan sukacita di dalam persekutuan mereka. Galatia 1 ayat 18 berkata, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas atau Petrus dan menumpang 15 hari di rumahnya. Kalau seandainya rasul ini tidak mau terima Saulus ketika itu, yang saat dia bertobat namanya Paulus, tidak mungkin dia mau mau memberikan tumpangan bagi Saulus di rumahnya. Kalau kita jengkel orang, pasti orang itu datang di ketong rumah, kita usir ada, tapi tidak terima dia di dalam rumah kita. Tapi ini berbeda. Kefas atau Petrus mau menerima Saulus di tengah-tengah rumah mereka. Galatia 2 ayat 9 berkata, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus di sini adalah saudara Yesus, ya, bukan Rasul Yakobus, saudara Yesus. Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Perhatikan bahwa ada Yakobus, Kefas, Yohanes, dan Barnabas memberi jabat tangan kepada Saulus sebagai tanda persekutuan, tanda menerima Saulus di dalam persekutuan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jelas bahwa persekutuan Kristen mula-mula adalah persekutuan yang penuh dengan kasih, yang mau menerima orang-orang berdosa dengan tulus untuk bergabung di dalam tengah-tengah lingkungan atau komunitas mereka. Jadi persekutuan Kristen haruslah persekutuan yang penuh kasih dan mau menerima orang-orang yang berdosa yang sudah bertobat ke dalam komunitas mereka tanpa mempedulikan atau mempersoalkan masa lalu mereka. Itu sesuatu yang luar biasa. Namun fakta yang terjadi, banyak sekarang kita menolak orang-orang lain yang notabene sudah bertobat karena masa lalu mereka. Ya, kita menolak, tidak mau menerima seseorang dalam komunitas kita dengan alasan masa lalu mereka yang kelam, masa lalu mereka yang buruk. Lalu kita tolak mereka untuk masuk dalam komunitas kita. Saya pernah nonton sebuah tayangan di televisi, ada kesaksian daripada seorang pemakai narkoba. Dulu dia adalah seorang pemakai narkoba dan akhirnya dia sudah bertobat, direhab, dan kemudian dia sudah pulih seperti kita orang biasa. Namun ada kendala yang dia hadapi, yaitu orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya jaga jarak dengan dia karena masa lalunya yang adalah seorang narkoba. Tapi juga menjadi sebuah kesulitan bagi dia untuk bergaul, untuk membuka pergaulan, bersosialisasi, dan dia juga menjadi orang yang akhirnya ditolak karena narkobanya itu di dalam pekerjaan. Setiap kali dia lamar pekerjaan, orang tahu dia pengguna narkoba, tidak mau terima dia. Ya. Ada banyak contoh-contoh, ini hanya sebuah contoh kecil di dalam kehidupan kita, di mana kita menolak orang lain karena masa lalu atau latar belakang seseorang. Ya, kita menolak orang-orang lain karena masa lalu atau latar belakang seseorang yang begitu buruk untuk masuk dalam komunitas kita. Bahkan di dalam persekutuan-persekutuan Kristen juga mulai mengkotak-kotakan orang dengan kotak-kotak mereka. Entah itu kotak kubus kah, segitiga kah, apa saya tidak tahu ya. Tapi mulai mengkotak-kotakan orang berdasarkan status sosial, pekerjaan, ya, penampilan. Di gereja dia penampilan oke, saya teman dengan dia. Dia penampilan tidak oke, biar dia kelas bawah. Jangan ada seperti itu di gereja. Itu bukan menunjukkan sikap persekutuan Kristen yang baik yang harus kita terapkan dalam gereja. Di dalam gereja tidak boleh ada pengkotak-kotakan atau memilih-milih dengan siapa saya harus bergaul. Memilih-milih orang dengan siapa saya harus menerima dia dalam komunitas saya. Saudara, Kristus memberikan teladan yang luar biasa dalam hal mengasihi. Dia mau menerima saudara dan saya dengan latar belakang kita yang sangat kelam dengan dosa yang kita buat. Dia tidak tolak saya dan saudara karena latar belakang kita. Dia mau mengasihi, dia mau menerima saya dan saudara tanpa peduli apapun kita pada waktu dulu. Yang penting saat ini saya percaya saya diterima oleh Yesus.
Kisah tentang anak yang hilang. Kisah tentang anak yang hilang, di mana bapaknya, si bungsu yang hilang ini, di mana bapaknya begitu mengasihi anaknya, sampai ketika anaknya kembali, bapaknya pergi, peluk anaknya, angkat dia kembali jadi anaknya, dan menerima dia kembali di dalam rumahnya. Kalau alasan bapak ini mau jengkel anaknya, ya wajar saja. Dulu dia buat bapaknya sakit hati, pergi minta hartanya, habis-habiskan di sana. Sekarang tidak punya apa-apa, baru dia datang. Tapi bapaknya menerima anak ini tanpa mempedulikan siapapun dia dulu, apa yang dia lakukan dulu. Adakah kita yang saat ini menolak orang-orang lain karena yang mereka lakukan dulu? Ingat bahwa kalau kita mengikuti teladan Kristus, terimalah orang-orang yang berdosa, yang punya latar belakang yang buruk sekalipun, kalau mereka bertobat, terima untuk masuk di dalam komunitas atau persekutuan kita. Kita pun harus bisa menerapkan kasih seperti kasih Kristus ini di dalam kehidupan, persekutuan, dan gereja kita. Kasih yang mau menerima orang lain sebagai saudara, tidak peduli seperti apa dia dulu, tidak peduli latar belakang dia, tidak peduli dia punya status sosial bagaimana, terima dia di dalam persekutuan kita. Jangan seperti orang Kristen, jangan seperti ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka marah ketika Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Mereka marah ketika ada orang berdosa yang bertobat. Mereka marah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 11 berkata, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada Yesus, murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Marah terhadap Yesus. Kenapa ini Tuhan Yesus sudah tahu begitu mau bergaul dengan mereka, makan bersama-sama lagi. Bahkan di dalam Lukas 19 ayat 7 berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bayangkan, ahli Taurat notabene yang tahu Alkitab, tahu tentang hukum Taurat dan semua, tapi justrunya mereka membuat benteng yang begitu besar, tidak mau menerima orang-orang berdosa yang mau bertobat. Saudara, jangan seperti itu. Kita harus mau menerima orang-orang berdosa dengan latar belakang seperti apapun. Asal mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita harus menerima mereka apa adanya tanpa memandang masa lalu mereka, dan jangan menjadikan masa lalu mereka menjadi penghalang di dalam persekutuan kita. Saya kemarin buat khotbah ini, saya pikir kalau seandainya ada seorang pelacur yang bertobat masuk dalam gereja, kira-kira kita terima tidak? Ya mungkin terima, tapi bagi ibu-ibu was-was suaminya digoda. Ya mungkin begitu. Mungkin kita terima, tapi mesti was-was. Yang nona-nona dong, jangan sampai cowok direbut. Jangan ya. Ya sudah bertobat. Tapi kadang kita masih, kenapa Pak? Ya, tapi dia memang tidak goda orang, tapi seringkali kita yang berpikir bahwa dia goda orang. Jadi jangan punya pikiran negatif terhadap orang dengan masa lalu yang kelam datang masuk dalam komunitas kita. Kalau ada orang yang pembuat kejahatan, misalnya anak nakal di kampung saudara, lalu dia bertobat, terus dia bergaul dengan anak saudara. Sekalipun dia sudah bertobat, pasti mama-mama yang cakar pinggang langsung bilang, kau tidak tahu itu anak tukang minum mabuk, bunuh orang, kau bergaul ini jadi setan kau nanti. Ya, orang-orang tua kadang begitu. Jangan lihat masa lalunya, lihat saat ini siapa dia. Kalau dia berubah, terimalah dia. Yang menjadi penghalang paling besar untuk orang lain berubah adalah bahwa komunitas tidak mau menerima saya yang dulu berdosa masuk dalam komunitas, tidak mau menerima perubahan saya. Itu yang menjadi penghalang. Ya, was-was, curigaan melulu. Hati-hati, bertobat dari roh curiga ya, karena itu bahaya. Ibaratnya kalau saudara punya suami, lalu dia pernah punya mantan pacar, saudara curigaan terus dengan mantan pacar. Padahal itu suami saudara. Jangan curiga. Kalau dia mau dengan mantan pacar, otomatis dia tidak menikahi saudara, tapi dia menikahi mantan pacar. Betulkah tidak? Ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kalau ada yang begitu, bertobat, karena mereka bukan orang percaya sungguh-sungguh. Amin. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh melihat dan menerima, karena semua kita punya latar belakang masa lalu yang berbeda. Semua kita punya masa lalu, tapi Tuhan Yesus mau menerima kita. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Terima kita, terima orang yang sudah bertobat masuk dalam komunitas kita. Karena Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, mari kita terapkan prinsip persekutuan Kristen yang seperti ini di dalam gereja kita. Menerima siapapun, orang berdosa sekalipun, orang dengan latar belakang buruk sekalipun. Terima jikalau dia sudah bertobat, terima di dalam persekutuan. Karena Kristus tidak menolak, Kristus menerimanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita terapkan ini di dalam gereja kita. Yang ketiga, prinsip persekutuan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu bahwa persekutuan Kristen adalah persekutuan yang mengutamakan firman Tuhan di atas hal-hal yang lain. Ya, persekutuan Kristen adalah persekutuan yang mengutamakan firman Tuhan di atas hal-hal yang lain. Di dalam persekutuan perdana pada waktu itu terlihat bahwa ada sejumlah hal yang mereka lakukan. Yang pertama yang mereka lakukan yaitu mereka berkumpul dan mereka berkumpul dan kelihatannya perkumpulan mereka ini bukan terjadi satu kali saja, tapi mereka berkumpul untuk bersekutu ini dilakukan berhari-hari atau dalam waktu yang lama. Di dalam ayatnya yang ke-15 berkata, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Pada hari-hari itu, berarti bukan satu hari saja ya. Ada hari-hari selanjutnya di mana mereka berada, berkumpul bersama-sama. Itu yang mereka lakukan pertama, berkumpul bersama-sama. Yang kedua yang mereka lakukan adalah berdoa dengan tekun. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-24 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 24, mereka semua berdoa. Jadi ada aktivitas di mana bukan hanya saja berkumpul, tapi mereka berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Dua hal ini memang penting. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mungkin ada nyanyi-nyanyi, mereka juga nyanyi-nyanyi. Tetapi kita perhatikan bahwa yang lebih menonjol dalam persekutuan itu yakni kebenaran firman Tuhan. Perhatikan bahwa perkumpulan yang mereka lakukan atau mereka berkumpul ini diceritakan hanya dalam satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-14 ya. Mereka berkumpul hanya diceritakan dalam satu ayat. Tetapi mereka selain berkumpul, mereka bertekun dan berdoa bersama-sama diceritakan dalam 2 ayat. Tetapi pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus diceritakan panjang lebar dalam 8 ayat. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Kita baca ya. Ayat 15 sampai 22. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan penuh kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Memang di sini kelihatannya khotbah Petrus berkenaan dengan pengkhianatan Yudas, berkenaan dengan kematian Yudas, dan berkenaan juga dengan pemilihan orang yang menggantikan Yudas dalam jabatan kerasulannya. Tapi saya tidak dalam rangka membahas akan hal ini. Yang saya tekankan adalah bahwa khotbah ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang lebih ditekankan, atau dalam persekutuan ini firman Tuhan yang lebih ditekankan daripada aktivitas-aktivitas yang lain. Coba bayangkan ya, 1 ayat tentang mereka berkumpul, 2 ayat tentang mereka berdoa, tapi ada 8 ayat yang menjelaskan tentang khotbah Petrus pada waktu itu. Jadi, persekutuan Kristen haruslah sebuah persekutuan yang menekankan pemberitaan firman Tuhan di atas hal-hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan lebih diutamakan dalam persekutuan-persekutuan Kristen. Di dalam perkumpulan-perkumpulan doa kita, di dalam persekutuan-persekutuan doa, harus lebih diutamakan firman Tuhan daripada hal-hal yang lain.
kita perhatikan juga bahwa khotbah Petrus ini mengacu pada kitab suci sebagai dasarnya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci. Dia menekankan Alkitab atau kitab suci sebagai dasarnya, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus ini. Di sini kelihatannya kata-kata Petrus di dalam ayat yang ke-16 ini mengacu pada perjanjian lama, yaitu di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai, yang makan roti kuku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mazmur 55 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di dalam mereka, ya dalam batin mereka. Jadi ketika Simon Petrus berdiri dan berkata-kata, berkhotbah kepada orang-orang, dia mengutip nubuatan-nubuatan atau ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Ia ayat-ayat yang dia kutip ini mengacu kepada pengkhianatan dari Yudas, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur dia bilang, orang yang begitu dekat denganku, makan roti bersama denganku, mengangkat tumit terhadap aku. Itu lihat dalam perjamuan malam, Yudas makan bersama-sama dengan Yesus, tapi akhirnya dia mengkhianati Yesus. Kisah 1 ayat 20 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Yang Petrus katakan ini mengacu di dalam dua ayat di dalam perjanjian lama. Mazmur 69 ayat 26. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi kelihatannya yang diomong Petrus saat itu tidak asal-asal omong saja, tapi Petrus berbicara lalu mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang mendukung khotbahnya pada saat itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan yang khotbah yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu merupakan sebuah khotbah yang sangat panjang. Kita lihat penulis Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul hanya tulis dalam 8 ayat. Tapi kalau mungkin secara nyata, secara ini ketika Petrus bicara akan menjadi lebih panjang. Kita lihat kalau Pak Esra sudah berdiri dan berbicara, 2 ayat saja bisa buat kita duduk sampai 2 jam ya. Itu baru Pak Esra, baru 1 ayat. Apalagi Petrus ya, yang 8 ayat. Dengan mengutip perjanjian ayat-ayat lain, pasti sudah sangat lebih panjang. Nah, karena itu di sini ditekankan bahwa di dalam persekutuan Kristen kita memberikan waktu yang lebih banyak untuk firman Tuhan. Tapi bukan hanya saja memberikan porsi atau waktu yang banyak di dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi juga pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan haruslah benar-benar pemberitaan firman Tuhan yang baik, pemberitaan firman Tuhan yang alkitabiah, pemberitaan firman Tuhan yang harus menggunakan ayat-ayat yang mendukung khotbah atau statement yang kita berikan. Ya, kemarin di pesta pernikahan, Ibu Meti duduk dengan saya, lalu Ibu Meti tanya, Kak Onya, lampu kelap-kelip itu makna alkitabiahnya apa? Saya bingung jawabnya. Saya bilang tidak ada makna alkitabiah, yang ada makna keramaian. Ya, jadi duduk sebenarnya ngobrol-ngobrol bicara, tapi harus ada statement yang kita buat, harus ada ayat pendukung atau nats yang mendukung apa yang kita katakan. Nah, ini yang sudah atau sedang dilakukan di dalam gereja kita. Namun fakta yang terjadi atau persoalan yang terjadi, ada begitu banyak gereja pada saat ini yang lebih mengutamakan hal-hal yang lain daripada firman Tuhan. Lebih mengutamakan liturgi daripada firman Tuhan. Firman Tuhan 15 menit, yang penting liturginya itu bagus. Ya. Lebih mengutamakan penyembahan dan doa. Gereja-gereja karismatik melakukan hal itu. Lebih mengutamakan, kadang doa syafaat bisa lebih panjang daripada firman Tuhan. Itu yang saya heran ya. Warta jemaat lebih panjang daripada firman Tuhan. Warta jemaat bisa makan setengah jam, tapi firman Tuhan 10 menit. Ya,
Doa syafaat sampai jemaat sudah begini-begini, tapi doa syafaat panjang, firman Tuhan hanya sedikit. Nah, ini sesuatu hal yang kurang bagus di dalam gereja-gereja kita pada saat ini. Bahkan juga kalau dalam liturgi pengakuan iman rasuli tidak disebut atau diucap oleh MC-nya, oh habis kau turun maka kau pasti diprotes. Tidak bisa, itu sakral, itu pengakuan iman rasuli harus ada dalam setiap kebaktian dan liturgi. Coba berpikir sejenak, kalau misalnya firman Tuhan banyak lalu pangkas pengakuan iman rasuli karena pemberitaan firman Tuhan, itu tidak jadi masalah. Tapi orang-orang lebih terikat hanya pada hal-hal liturgi, pengakuan iman rasuli, doa syafaat, warta jemaat, dan segala macam, tanpa memberi tekanan pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga ada banyak pengkhotbah yang bukannya mengajarkan firman Tuhan secara ketat, malah sibuk dengan dongeng, sibuk dengan membuat lelucon, yang penting jemaat tertawa, sudah bagus. Tapi memang sulit buat jemaat tertawa. Kalau saya jarang bisa buat orang tertawa. Justrunya kalau pengkhotbah di depan sudah bisa buat jemaat itu tertawa, maka mereka anggap khotbah mereka sukses. Itu salah. Ada pendeta juga yang berdiri berkhotbah bukan menyatakan firman Tuhan, tapi menceritakan pengalaman-pengalaman mereka secara pribadi, kesaksian-kesaksian mereka, mimpi mereka semalam apa mereka kasih tahu kepada jemaat, tapi tidak menyatakan firman Tuhan kepada jemaat. Nah, ini hal-hal yang kurang bagus. Ada juga banyak pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan, bukan firman Tuhan secara ketat, tapi memberitakan prinsip-prinsip dunia atau motivator-motivator sekuler dibawa di dalam gereja dan bukan kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang salah. Akibatnya ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen, ada banyak pendeta, banyak majelis, banyak aktivis-aktivis gereja yang sudah tua ikut Tuhan, tapi pemahaman mereka tentang firman Tuhan itu minim atau tidak ada. Kurang, dasar kekristenan mereka tidak ada, tidak pernah tahu. Karena apa? Pendetanya tidak pernah ajar begitu. Tadi malam saya pikir-pikir, bagaimana pendeta bisa ajar begitu kalau pendeta saja tidak pernah dengar hal itu? Itu sesuatu hal yang buruk, dan kondisi kerohanian kita akan semakin buruk di dalam persekutuan seperti itu. Kalau saudara ada di tengah-tengah persekutuan seperti itu, hengkanglah angkat kaki dari persekutuan itu, karena tidak membangun saudara. Ya. Datang ke revival, ya bukan ya, tapi mencari persekutuan-persekutuan Kristen yang menyatakan firman Tuhan, mengejarkan firman Tuhan secara ketat. Pak Esra pernah cerita bahwa dalam pelayanannya di Rote, dia melayani lalu mengajar, tapi ada satu pendeta di situ yang setelah Pak Esra mengajar, dia bilang, Pak Esra, Pak, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi baru hari ini saya dengar tentang berita Injil yang benar. Menyedihkan bukan? Bertahun-tahun dia melayani jemaat seperti apa? Itu sesuatu hal yang menyedihkan. Nah, karena itu gereja kita dan semua persekutuan-persekutuan Kristen saat ini haruslah mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam komisi-komisi yang ada, di dalam sekolah minggu, di dalam komisi pemuda, komisi kaum wanita, dalam setiap komisi-komisi yang ada, tekankanlah kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Di atas liturgi, di atas musik, di atas puji-pujian, di atas pengumuman, di atas semua-semua. Lebih utamakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita bukan hanya mengutamakan firman Tuhan, khotbah lama tapi tidak ada isi, bosan, percuma. Tapi juga memberi porsi yang banyak di dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi isi pemberitaan firman Tuhan pun juga harus diperhatikan. Sehingga jemaat yang dengar, jemaat yang datang, yang punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar. Kalau di revival, pemberitaan firman Tuhan lebih diutamakan. Khotbahnya lama, yang mengacu pada pembuktian-pembuktian ayat, dan karenanya itu menjadi panjang. Lalu jangan saudara di belakang mengomel, aduh Pak Isengkotnya terlalu panjang, lelet dan segala macam. Jangan seperti itu. Justru kita menjadi bersyukur karena dengan pemberitaan firman Tuhan yang panjang, dengan pemberitaan firman Tuhan yang benar-benar isinya bagus, akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat atau pengajaran-pengajaran kacau balau yang ada pada saat ini. Hari Senin yang lalu kelompok kami kebaktian ibadah rumah tangga, dan ada ruang sharing. Ketika kami sharing, saya bersyukur karena ada Bapak Minggus dan Om Lomi yang memberikan kesaksian, di mana mereka, Om Lomi ya, baru pulang kubur orang mati dari Pariti, ya, lalu dia bilang, Kak, ini apa masa ini orang begitu banyak hadir di sana? Mana? Om Ralat, Kak Biti, ya, Biti sama, jadi saya pikir. Ya,
Jadi Om Lomi bilang, Kak, waktu di sana pas pendetanya khotbah untuk ini acara penguburan, habis khotbah pendetanya bilang, jadi saudara-saudara, berbuat baiklah supaya kita masuk dalam sorga. Betul atau tidak? Seperti itu Om Lomi bilang. Akhirnya Om Lomi sudah terasa tidak enak, tidak nyaman lagi. Om Lomi mau bangun, lalu Kamole bilang, tahan di sebelah. Om jangan, tahan dulu, ini ibadah penguburan, jadi jangan begitu. Ya, Bapak Minggus juga punya pengalaman yang sama. Ikut dalam ibadah satu gereja, lalu dia ajar hal-hal, pendetanya khotbah tapi pengajaran yang melenceng. Bapak Minggus mau bangun tapi ada metua di samping. Mama bilang, Bapak, ini kita jemaat tamu, jangan begitu. Ya, dari kesaksian ini saya merasa bahwa jemaat kita sudah diajar, diisi dengan firman Tuhan yang baik, sehingga ketika mereka di luar ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak alkitabiah, mereka berespon dengan sendirinya. Karena apa? Sudah diisi oleh firman Tuhan yang baik. Itu menjadi sebuah benteng atau pelindung bagi iman mereka terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kalau yang harusnya mendapat omelan dari saudara dan mendapat rasa bosan dengan saudara dalam mendengar khotbah adalah omelah, marahlah, bosanlah dengan pendeta-pendeta yang berkhotbah hanya dengan penuh dongeng, hanya dengan penuh lelucuan, hanya dengan penuh pengalaman-pengalaman pribadi. Bosan khotbah-khotbah seperti itu, tapi bukan bosan terhadap khotbah-khotbah pengajaran yang alkitabiah. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu, maka jika kita beribadah, motivasi terbesar kita haruslah mencari kebenaran firman Tuhan dan bukan hal-hal yang lain. Ya, motivator terbesar kita ketika kita datang beribadah haruslah cari firman Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Jangan karena datang ibadah, karena saya main musik lalu saya harus datang ibadah. Tapi rindu, kalau saya sudah main musik, tapi saya juga paling rindu terbesar adalah dengar firman Tuhan. Ya, kami yang melayani, bosan ke gereja, punya rindu, bukan karena kami evangelis. Jadi kalau tidak datang ke gereja, Pak Esran ditanya, tapi ada motivasi terbesar, rindu mau dengar firman Tuhan, sehingga kalau tidak datang kita rugi. Jemaat Tuhan juga harusnya seperti itu, rindu untuk mendengar firman Tuhan, rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk cari firman Tuhan, dan bukan hal-hal yang lain. Ini inti di mana persekutuan Kristen adalah persekutuan yang mengutamakan firman Tuhan di atas semua aktivitas-aktivitas persekutuan yang lain, di atas semua hal-hal yang lain. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, biarlah 3 prinsip persekutuan Kristen ini. Yang pertama, persekutuan Kristen adalah persekutuan dengan sama orang percaya. Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang penuh kasih. Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang menekankan atau mengutamakan firman Tuhan. Harus diterapkan di dalam kehidupan bergereja, dalam persekutuan-persekutuan kita di mana saja, agar kita boleh memuliakan Tuhan dengan persekutuan kita, tapi juga kita menjadi orang-orang Kristen yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang bermunculan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberikan kekuatan bagi kita, tapi juga membuka pikiran kita untuk mari saya dan saudara bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan dengan prinsip-prinsip persekutuan Kristen yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Saya minta Pak Esra untuk berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang pada kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami belajar dari persekutuan Kristen perdana ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan murid-muridnya di bumi, dan bagaimana mereka bersekutu dan persekutuan mereka menjadi sesuatu yang menginspirasi kami untuk menjadi gambaran dari persekutuan Kristen yang sesungguhnya. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari bahwa persekutuan Kristen adalah persekutuan orang-orang percaya. Ajar kami untuk menyadari hal ini, bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau Engkau melihat bahwa ada di antara persekutuan-persekutuan kami orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, mereka seperti Yudas Iskariot yang ada di dalam perkumpulan para rasul, kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan bekerja dengan firman-Mu dan membuat mereka boleh mempunyai iman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ajar kami juga untuk terus memberitakan Injil tanpa pernah bosan, karena kami sadar ya Tuhan,
bahwa selalu saja ada lalang di antara gandum. Selalu saja ada anak-anak iblis di tengah anak-anak Allah. Ajar kami terus memberitakan firman tanpa pernah bosan. Terima kasih juga Tuhan, ajarlah kami untuk bisa hidup di dalam kasih, supaya kami boleh menerima orang-orang berdosa yang bertobat, tanpa peduli seperti apa mereka, tanpa peduli latar belakang mereka, tanpa peduli sehitam apapun hidup mereka, asal mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Ajar kami menerima mereka sebagai saudara-saudara seiman untuk bertumbuh bersama di dalam persekutuan-persekutuan dan komunitas-komunitas Kristiani. Ajar kami juga untuk selalu menjadikan firman Tuhan menjadi hal yang kami tekankan di dalam semua ibadah, semua persekutuan kami, supaya kami mengejar firman lebih dari segala sesuatu, mencari firman lebih daripada hal-hal yang lain. Berikanlah kepada kami kerinduan hati yang besar terhadap firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya dari mimbar gereja ini firman Tuhan boleh ditekankan secara ketat, pengajaran firman Tuhan boleh diberikan secara ketat, sehingga banyak atau semua kami boleh dididik di dalam kebenaran dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesat. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya pada kami. Biarlah pengetahuan dan hikmat Tuhan terus berada dalam hamba-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain, secara khusus bagi jemaat Revival. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman ini dalam hidup kami dan pelayanan kami dan persekutuan-persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.